Aku, Yesus Kristus, adalah Putra Allah Bapa, Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Saya menjadi manusia dan disalibkan dan dibunuh, dan saya dibangkitkan pada hari ketiga untuk membayar harga dosa umat manusia, sehingga Anda dapat menjalani kehidupan kekal bersama saya dan Bapa Surgawi kami. Setiap orang yang percaya kepadaku akan mempunyai hidup kekal bersama aku dan Bapa-Ku. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan atau berdamai dengan Tuhan jika tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Cintailah Tuhan di atas segalanya. Cintai orang tanpa mempedulikan apapun. Jangan beriman atau menyembah Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, Pencipta langit dan bumi, yang Maha Tinggi. Jangan membuat, tidak mempunyai dan jangan menyembah berhala atau patung apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormati dan hormati ayah dan ibumu. Jangan bunuh. Tidak melakukan zina, hubungan seksual di luar nikah. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jangan menginginkan orang lain secara seksual selain suami atau istri Anda. Janganlah kamu menginginkan dan jangan iri terhadap apapun yang menjadi milik sesamamu. Jangan mencuri dan jangan menyakiti siapapun. Jangan berbohong, jujurlah dan selalu katakan kebenaran. Bersikaplah rendah hati, sama seperti saya rendah hati. Bersikaplah tenang dan sabar. Adil. Maafkan orang selalu. Bersihlah hatinya. Jadilah pembawa perdamaian. Jangan pernah memulai pertengkaran dan perselisihan. Jadilah terang dan jangan pernah gelap. Lakukan pekerjaan baik. Jangan bertengkar dengan siapapun. Jangan menyinggung siapapun. Jangan berbicara buruk tentang siapapun. Jika seseorang memiliki sesuatu yang menentang Anda, pergilah dan mintalah pengampunan dan cobalah untuk memperbaiki atau memperbaiki kesalahan yang Anda buat dengan orang tersebut dan berdamailah dengannya. Jika dia tidak mau, hormati dia. Jangan bercerai, perpisahan hanya diperbolehkan dalam kasus zina, agar bisa menikah dengan orang lain. Namun bila maksud talak itu karena alasan lain, misalnya, penganiayaan fisik dan psikis, dan lain-lain, dan yang diserang ingin berpisah, maka berpisah, tetapi jangan menikah lagi dengan orang lain, karena dianggap zina. Jangan bersumpah, jadilah kata-katamu sendiri, ya atau tidak. Kalau ada yang memukul pipi kananmu, tawarkan juga pipi kirimu, jangan melawan. Jangan menolak jika seseorang akan mencuri sesuatu dari Anda. Membantu orang yang membutuhkan apapun, tanpa menghemat usaha. Contoh, janda, pengangguran, orang sakit, termasuk yang menjenguk, orang yang dipenjarakan, memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan minuman kepada orang yang haus, menyambut orang asing atau musafir, memberi pakaian kepada orang yang tidak lapar. Punya apa yang harus dipakai, bantulah anak yatim juga. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang melakukan hal-hal seperti itu untuk orang-orang ini, dia melakukannya untukku. Berikanlah kepada siapapun yang meminta kepadamu dan pinjamkanlah kepada siapapun yang meminjam kepadamu tanpa memungut bunga. Kasihilah juga musuhmu dan orang yang menganiaya kamu. Bicaralah yang baik tentang mereka yang berbicara buruk tentang Anda. Berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya atau menganiaya Anda. Jadilah sempurna sebagaimana Bapa Surgawi Anda sempurna. Berbuat baik, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, secara sembunyi-sembunyi, tanpa memperlihatkan dan meninggikan diri atas apa yang telah kamu lakukan terhadap sesamamu. Ketika Anda pergi berdoa atau berbicara dengan Tuhan, pergilah ke suatu tempat di mana Anda sendirian dengan Tuhan, dan bukalah hati Anda kepadanya, berbicaralah kepadanya, bahkan jika Anda tidak melihat Dia dengan mata jasmani Anda, Dia mendengar Anda. Jangan berdoa berulang-ulang, Bapa ingin berdialog tulus dengan Anda. Contoh doa. Bapa kami, yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan hutang-hutang kami, sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang berhutang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari kejahatan, karena milik-Mulah kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, selama-lamanya.
Amin. Jika Anda mengampuni orang yang menyakiti Anda, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa Anda. Berdoalah kepada Tuhan setiap hari dan sangat sering. Kadang-kadang, berpuasalah untuk mematahkan keinginan berdosa tubuh Anda, dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan menimbun kekayaan di bumi, menimbun harta rohani di surga, bersikap baik dan mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri sendiri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan melihat pada hal-hal yang dapat membuatmu terjerumus dalam dosa, jauhilah hal-hal tersebut, jauhi segala sesuatu yang terkesan jahat. Tidak ada yang bisa mengabdi pada dua Tuhan, tidak ada yang bisa mencintai Tuhan dan mencintai kekayaan, tidak ada yang bisa mengabdi pada Tuhan dan mengabdi pada uang. Entah Anda mencintai Tuhan atau Anda mencintai uang. Jangan khawatir tentang hari esok, apa yang akan kamu makan atau kenakan, Tuhan bahkan memberi makan burung-burung di langit, dan tidakkah Dia akan menjagamu? Yang sangat berharga baginya. Tuhan akan memastikan bahwa Anda tidak kekurangan apapun. Iman saja kepadanya, berdoa dan taat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya, maka segala sesuatu yang kamu perlukan akan dikabulkan oleh Bapa. Jangan khawatir akan hari esok, hiduplah hari ini, Yesus membawa kedamaian sejati dan mendalam. Jangan menilai siapapun, jangan sampai Anda dihakimi. Jangan perhatikan dan tunjukkan kesalahan saudaramu, perhatikan dan perbaiki dulu kesalahanmu sendiri, barulah kamu bisa menolong saudaramu dengan kasih sayang dan belas kasihan, agar dia juga bisa memperbaiki kesalahannya. Hargai hal-hal kudus dan berharga yang Tuhan berikan kepada Anda. Apapun yang kamu minta dengan iman kepada Bapa dalam namaku, dan Bapa menyetujui permintaanmu, Dia akan memberikannya kepadamu. Apapun yang Anda ingin orang lain lakukan terhadap Anda, lakukanlah terhadap orang lain. Masuklah melalui pintu yang sempit menuju kehidupan kekal, karena lebarlah pintunya dan lebarlah jalan menuju kebinasaan, dan banyak yang masuk melaluinya. Sempitlah pintu gerbangnya, sempitlah jalan menuju kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, Kristus-Kristus palsu, dan dewa-dewa palsu, yang datang kepadamu dengan berpakaian seperti domba, tetapi di dalam hati mereka seperti serigala yang buas, membawa segala macam kebohongan dan tipu daya. Hati-hati! Dari tindakan mereka, kamu benar-benar mengenal mereka, karena kamu tidak memetik buah anggur dari semak berduri. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, begitu pula manusia dan makhluk spiritual. Semua orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, adalah seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan, dan barang siapa mempunyai pengertian, hendaklah ia mengamalkan ajaranku. Tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan nama MU? Dan, atas nama Anda, kami tidak mengusir setan? Dan atas nama MU bukankah kami telah melakukan banyak keajaiban? Dan kemudian saya akan mengatakan kepada mereka secara terbuka, saya tidak pernah mengenal Anda, enyahlah daripadaku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, adalah seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, lalu turunlah hujan, sungai-sungai mengalir, dan angin bertiup kencang, lalu merobohkan rumah itu, dan itu jatuh, dan kejatuhannya sangat besar. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghukum dunia, melainkan agar dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum, karena tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah penghakimannya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dan bukan terang, karena perbuatan mereka jahat. Siapapun yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya, karena takut perbuatannya terungkap. Tetapi siapapun yang mengamalkan kebenaran akan mendapat terang,
sehingga terlihat jelas bahwa pekerjaannya dilakukan melalui Tuhan. Aku yakinkan kamu, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, melainkan telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Jangan menilai hanya dari penampilan saja, tapi buatlah penilaian yang adil. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Akulah terang dunia. Siapapun yang mengikutiku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang kehidupan. Jika kamu tetap teguh pada perkataanku, kamu akan benar-benar menjadi muridku. Setiap orang yang hidup dalam dosa adalah budak dosa. Budak tidak mempunyai tempat tetap dalam keluarga, tetapi anak menjadi miliknya selamanya. Oleh karena itu, jika anak memerdekakan Anda memang benar-benar bebas. Saya yakinkan Anda bahwa siapapun yang menaati kata-kata saya, dia tidak akan pernah melihat kematian. Aku berkata kepadamu bahwa sebelum Abraham lahir, aku ada. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, aku datang agar mereka mempunyai kehidupan, dan memilikinya sepenuhnya. Saya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Barang siapa yang beriman kepadaku, sekalipun ia mati, ia akan hidup, dan barang siapa yang hidup dan beriman kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Apakah Anda percaya ini? Siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, sedangkan barang siapa membenci kehidupannya di dunia, ia akan menyimpannya untuk kehidupan kekal. Siapapun yang melayaniku harus mengikutiku, dan di mana aku berada, pelayanku juga akan berada. Siapapun yang melayani aku, ayahku akan menghormatinya. Sekarang setelah Anda mengetahui hal-hal ini, Anda akan bahagia jika mempraktikkannya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, maka kamu pun harus saling mengasihi. Jika kamu mencintaiku, kamu akan mematuhi perintahku. Aku meninggalkanmu kedamaian, aku memberimu kedamaianku. Saya tidak memberikannya sebagaimana dunia memberikannya. Jangan biarkan hatimu gelisah atau takut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan hal itu akan diberikan kepadamu. Perintahku begini, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu akan menjadi temanku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan padamu. Aku tidak lagi menyebut mereka hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan tuannya. Sebaliknya, aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku telah kuberitahukan kepadamu. Kamu tidak memilih aku, tetapi aku memilih kamu untuk pergi dan menghasilkan buah yang bertahan lama, agar Bapa mengabulkan apapun yang kamu minta dalam namaku. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain. Jika dunia membencimu, ingatlah bahwa dunia juga membenciku sebelumnya. Jika kamu milik dunia, dunia akan mencintaimu seolah-olah kamu adalah miliknya. Namun, kamu bukan dari dunia, tetapi aku memilih kamu, mengeluarkan kamu dari dunia, itu sebabnya dunia membenci mereka. Ingatlah kata-kata yang kukatakan kepadamu, tidak ada hamba yang lebih hebat dari tuannya. Jika mereka menganiaya saya, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka menuruti kata-kataku, mereka juga akan menuruti kata-katamu. Mereka akan memperlakukan kamu seperti ini karena namaku, karena mereka tidak tahu siapa yang mengutus aku. Jika aku tidak datang dan memberitahu mereka, mereka tidak akan berdosa. Namun sekarang, mereka tidak mempunyai alasan untuk dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Semua ini sudah kukatakan kepadamu supaya kamu tidak tersandung. Anda akan diusir dari sinagoga, faktanya, akan tiba saatnya siapapun yang membunuh mereka akan mengira bahwa dia sedang menyembah Tuhan. Mereka akan melakukan hal-hal ini karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Sejauh ini kamu belum meminta apapun atas namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya lengkaplah sukacitamu. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu memperoleh kedamaian.
Di dunia ini kamu akan mendapat penderitaan, namun, berhati-hatilah. Aku telah mengalahkan dunia. Jika Anda telah tersentuh oleh sabda Bapa dan ingin menerima putranya Yesus sebagai juru selamat Anda, ulangi doa ini bersama saya dengan segenap hati dan ketulusan Anda. Ayah, aku berdiri di hadapanmu dalam nama putramu yang terkasih dan tersayang Yesus. Aku mohon pengampunan atas dosa-dosaku. Aku mohon agar Engkau membebaskanku dari segala kejahatan sehingga aku dapat menjalani hidup kekal bersamamu. Yesus masuk ke dalam hatiku, aku percaya pada janji-janjimu, mengubah hidupku, ada dalam diriku mulai sekarang. Aku percaya bahwa kamu adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Aku percaya bahwa kamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Penuhi aku dengan kehadiranmu. Beri makan jiwaku dengan firman-Mu yang menuntun kami menunggu kembalinya kamu untuk mencari kami dan hidup bersamamu dan Bapa selamanya. Terima kasih Yesus, untuk segalanya, amin.